Semuanya boleh duduk terlebih dahulu sebelum kita mulai sharing. Kita tahu bulan 2 ini identik dengan Valentine, bulan kasih sayang. Tapi seberapa sih kasih sayang dunia yang bisa kita terima gitu? Di awal tahun, kita para pengurus Youth Arise ini sama-sama berdoa, memintakan apa Tuhan, tahun ini kita harus seperti apa tema besar yang akan kita emban untuk setahun ke depan ini. Dan tema besar yang kita punya adalah walk with God. Kita mau jalan sama Tuhan. Tapi untuk kita mau jalan sama Tuhan, kita butuh yang namanya relationship with God. Kita butuh yang namanya hubungan dengan Tuhan. Karena bagaimana kita mau jalan sama Tuhan kalau kita nggak ngerti Tuhan itu siapa. Kita nggak ngerti Tuhan itu buat aku tuh apa gitu. Contohnya seperti ini. Ada temanmu mau ngajak jalan kamu. Cuman ke mall lah. Tapi kamu nggak kenal sama orang itu. Siapa sih si A ini gitu? Kok tiba-tiba ngajak aku? Secara logika kalian gak akan mau jalan sama orang itu berdua. Dan sebaliknya kalau kita juga tidak mengasihi orang itu, kita gak akan mau jalan berdua. Sama kayak Tuhan. Tuhan mau ngajak kita jalan berdua sama Dia melewati tahun ini bergandengan tangan dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap untuk itu? Apakah kita menerima tawaran Tuhan itu? Kak, gimana tahu Kak caranya Tuhan ngajak kita jalan berdua? Justru karena itu, kita nggak ngerti kenapa. Kapan sih Kak Tuhan ngajak aku, ayo jalan sama aku, saya kayak gitu. Gimana kita mau punya urge, mau punya feeling yang kayak, oh ya ini Tuhan lagi ngajak nih, kairosnya Tuhan lagi ngajak, aku mau jalan berdua sama aku, saya kayak gitu. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kunci dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan adalah yang pertama, pengenalan, dan yang kedua adalah kasih akan Tuhan. Kenapa kalau gitu? Balik lagi, kayak kita manusia biasa ya. Saya mungkin yang remaja, pacaran, saya kayak gitu. Kamu untuk menjalin sebuah hubungan gak mungkin kalau kamu pertama gak kenal dan kamu gak cinta sama orang itu. Sama kayak kita ke Tuhan gitu. Kita gimana ceritanya kita mau punya hubungan yang intim kalau kita itu gak kenal dan kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Nah, justru dua fondasi ini yang Tuhan itu bagikan waktu dalam perenungan itu, ini harus diperbaiki. Bukan berarti saya juga udah expert, enggak gitu. Aku juga pulang-pulang, saya habis sekolah nun jauh di sana, pulang itu rasanya off, semua off, misalnya gitu. Dan ini baru pelan-pelan lagi balik, dan walaupun itu susah gitu. Tapi yang Tuhan kenalkan, yang Tuhan sisipkan waktu dalam perenungan saya itu adalah kita itu harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena akhir-akhir zaman ini, kalau kalian tahu, baca berita, segala macam, udah banyak yang diselewengkan. Dari identitas, gambar diri. Iblis pelan-pelan akan menyelewengkan pelan demi pelan. Dan itu saya alami gitu. Kalau mungkin ada yang beberapa yang tahu, iblis tuh kerjanya cuman kalau enggak menjebak, dia cuman mendorong, kayak gitu. Kalau iblis tahu, oh anak ini kalau tak kasih masalah, malah kayaknya dia tuh tambah cinta ke Tuhan, misalnya kayak gitu. Jadi iblis tidak akan memberikan kamu masalah untuk kamu jauh dari Tuhan. Tapi justru sebaliknya, iblis akan kasih yang kamu suka. Iblis akan dorong kamu sampai kamu di fase yang nyaman dan sudah dingin ternyata cintamu. Dan hal ini itu berhubungan dengan berakar kuat. Karena gimana kita bisa membedakan mana sih yang dari Tuhan dan mana yang bukan.
Kalau kita sendiri tuh nggak kenal Tuhan, nggak berakar kuat dalam Tuhan. Gimana sih Kak caranya kenal Tuhan? Kan aku setiap minggu sudah ke gereja. Tiap minggu ke gereja itu belum cukup. Pengenalan akan Tuhan itu gimana kamu day by day kamu kenal sama Tuhan. Gimana kamu day by day kamu interact dengan Tuhan. Dengan baca firman-Mu, saat teduhmu. Gimana dengan hal itu semua? Tuhan itu, ini contoh ya. Saya itu kalau suruh baca buku males. Boleh sih beberapa buku rohani, niatnya mau baca. Tapi namanya males ya. Saya tuh lebih suka scroll Instagram dibandingkan buka buku itu. Dan akhir-akhir ini saya mendapati cara Tuhan yang unik untuk berbicara dengan saya lewat Instagram. Tiba-tiba reels Instagram saya itu bisa terkonek dengan khotbah-khotbah pastor youth dari luar negeri. Dan itu sangat memberkati hidup saya. Dan istilahnya saya yang udah sempet dingin itu kembali ditampar istilahnya sama Tuhan. Dan di situ saya mendapati gitu loh, pengenalan akan Tuhan itu krusial ternyata. Anak muda sekarang semua gadget, internet lah kayak gitu. Kita tuh secara nggak sadar pelan-pelan dibawa jauh. Kak, males ke gereja, streaming aja bisa kok di rumah. Iya nggak salah gitu. Tapi kalau kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, kita bisa datang ke gereja untuk nyembah Tuhan. Kenapa kita harus milih streaming di rumah gitu? Apakah kamu bisa menjamin kalau kamu streaming di rumah, kamu pasti ibadah dengan khusyuk gitu? Atau nanti ibadah, terus nanti, wah kayak duduk sofa ini enak deh. Di depan ada toples, ada kue. Wah kayak enak deh. Mbak dengar firman, mbak nyemil. Nah, apakah maksudnya itu hal yang Tuhan mau dari hidup kita gitu. Dan kayak pohon kurma. Kalian pasti kalau pengenalan akan Tuhan berakar dengan kuat, pasti semua hamba Tuhan akan mencontohkan pohon kurma. Pohon kurma itu untuk tumbuh, dia itu harus ditindih dengan batu. Fungsinya apa? Untuk supaya dia itu berakar dulu ke dalam, mencari sumber mata air itu. Saat dia sudah mencari ke sumber itu, baru dia akan pelan-pelan tumbuh naik dan menembus batu itu. Berakar itu nggak gampang. Kenal Tuhan secara dalam nggak gampang. Karena semakin dalam kamu kenal Tuhan, semakin Tuhan banyak hal yang Tuhan minta dari kamu. Maksudnya gimana? Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Dan semakin kita tahu apa yang Tuhan suka dan Tuhan gak suka, itu akan kadang gak sejalan sama diri kita, daging kita ini gak sejalan. Misalnya, contoh, Kak aku suka sama si A gitu. Tapi tidak seiman Kak, kayak gitu. Ya, semakin kamu mengenal Tuhan baru kenal Tuhan aja kayak Tuhan sudah bilang no gitu. Dan mau nggak kamu naruh istilahnya kayak gitu, naruh si cowok yang kamu idam-idamkan, kamu suka ini, dan kamu bilang aku tetap pilih Tuhan, istilahnya kayak gitu. Atau bahkan saat kamu lebih dalam mungkin permasalahannya tidak sejomplang itu. Kalau beda agama kita udah tahu kayak, oh nggak mungkin kita boleh istilahnya kayak gitu. Tapi mungkin ini, Kak, aku suka sama si A, kita sepelayanan, kita satu agama, satu gereja, satu sekolah, setiap hari ketemu Kak, istilahnya kayak gitu. Permasalahannya kadang di situ. Ini udah kayaknya semua kriteriaku terpenuhi Kak. Kita satu iman, satu gereja, satu pelayanan. Wes kita pasti kalau kita
jadian kita jadi pasangan yang luar biasa Kak, memuliakan nama Tuhan. Niatnya bagus, saya kayak gitu. Tapi pernah nggak kalau kita semakin kenal Tuhan dalam tuh, kita harus semua apa-apa tuh tanya Tuhan gitu. Tuhan, boleh nggak aku sama si dia? Gitu. Kadang buat yang kita lihat baik ya, bagi Tuhan itu belum tentu baik. Gitu. Bagi manusia, wah baik ya orang ini. Ya, kamu sepelayanan kan, satu wadah sama dia. Tapi apakah itu yang Tuhan sediakan buat kita? Apakah itu yang terbaik gitu? Kakak ngomong gitu mah gampang misalnya gitu. Saya pernah ngalamin misalnya kayak gitu. Sampai aku sampai kayak istilahnya sampai nego Tuhan tuh bolak-balik. Tuhan, ayolah Tuhan, wes agama. Gereja lagi, sepelayanan, ayolah misalnya kayak gitu. Dan Tuhan tetap bilang apa? Enggak, bukan itu, bukan dia, saya kayak gitu. Dan di saat itu mau enggak kita taruh, saya kayak gitu. Ya wes Tuhan, aku ikut kamu. Kadang untuk menaruh dan tetap stick, tetap nempel pergi pengenalan kita akan Tuhan itu enggak gampang. Dan kadang namanya kamu dalam proses berjalan sama Tuhan, kamu mengenal Tuhan, secara gak langsung kasih mula-mula kita itu kadang tergores. Karena apa? Namanya berjalan sama Tuhan itu gak lepas dari yang namanya proses. Proses tuh kadang bukan kadang, gak enak buat kita. Contoh kayak tadi, lo sudah seagama, sudah segereja, sepelayanan kurang apa, saya kayak gitu. Dan Tuhan bilang, bukan, kamu taruh. Tapi secara gak sadar, ada rasa kecewa sedikit keluar. Tuhan, kok gini? Saya kayak gitu. Kalau rasa kecewa itu kamu gak beresi, itu kamu kayak membiarkan kecewa itu ada, walaupun kecil nyamper gitu di hatimu. Dan mungkin di awal-awal kamu kayak oke, fine, aku tetap ikut Tuhan, aku setia sama Tuhan. Tapi nanti ada proses lagi, ada gesekan lagi, ada apa lagi. Dan masuk lagi, maka yang kecil itu lama-lama kan jadi besar. Dan lama-lama kalian kelihatannya pelayanan, kelihatannya tetap ibadah, tetap baca firman, tetap saat teduh. Tapi kalian melakukan itu tuh rutinitas gitu loh. Oh iya, aku belum baca firman hari ini, ya saya harus baca firman, misalnya kayak gitu. Tapi nggak ada perasaan kayak aku mau baca firman ya karena aku merindukan Tuhan ini hari ini ngomong apa sih sama aku. Aku mau saat teduh hari ini tuh aku merindukan Tuhan itu ngomong apa sih sama aku. Aku mau duduk diam misalnya kayak gitu. Tapi kayak kalian ya sewaktu saat teduh. Cuman jadi rutinitas gitu. Dan itu saat-saat kritikal dalam hidup kita adalah saat kasih mula-mula yang kita punya ini pelan-pelan menjadi dingin, bahkan mati. Dan ya, kalau sudah mati, itu akan merembet ke semuanya. Reaksi kita, salah, apa-apa, senggol bacok, lama-lama saya kayak gitu. Perasaan dulu kamu gak kayak gini deh, kenapa sekarang kamu jadi orang yang masa bodoh, misalnya kayak gitu. Aku sempat di momen itu, khususnya waktu Oma tiba-tiba dipanggil Tuhan, itu semakin melukai hati, misalnya kayak gitu. Karena sebenarnya aku pergi sekolah pun tidak dengan hati yang benar gitu. Ada kekecewaan, ada banyak hal negatif yang aku bawa. Dan saat aku di sana, aku nggak beresin gitu. Aku cuman kayak percaya time heals everything, kayak gitu. Tapi aku puji Tuhan, aku di sana bertemu dengan teman-teman yang menyadarkan bahwa waktu itu tidak bisa menyembuhkan lukamu.
Waktu tidak bisa menyembuhkan luka apapun, luka batin, sakit hati, bla bla bla, kecewa segala macam. Kalau kamu nggak bisa kopek gitu loh, kamu nggak bongkar hidupmu ke Tuhan, kamu nyerah ke Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan, sak bagus-bagusnya aku iki tuh sejelek apa aku nek matamu. Sing paling jelek itu kalau kalian berani keluarkan, Tuhan berani keluarkan, memang sakit gitu. Dan akhirnya kalau kita udah dingin, kita mau balik itu susah. Jujur susah. Untuk balik setia baca firman, untuk balik setia saat teduh, untuk balik setia nyembah, itu butuh effort lebih kayaknya. Dan waktu aku di titik itu, aku cuman bisa bilang, Tuhan, aku gak bisa. Aku gak bisa. Lek kamu gak balik no aku gak bisa. Dan singkat cerita, Tuhan pelan-pelan proses aku. Proses belum selesai, tiba-tiba Oma dipanggil pulang Tuhan. Wah, itu semakin rasanya proses sudah jalan gitu ya, kayak balik ke nol lagi gitu. Kayak aku merasa, Tuhan kamu gak fair. Aku belum pulang, kok kamu udah panggil Oma, kayak gitu. Kayak luka aku tuh semakin dalam, rasanya semakin lebar, Tuhan. Kenapa kok kamu biarkan aku tuh kayaknya terpuruk gitu. Nah ini tricky. Karena saat aku tuh orangnya gampang melo. Gampang kalau dapat apa kayak kadang stres gitu ya. Wah, rasanya tuh jadi melo. Kayak rasanya semua tuh mencekno, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, iblis tuh kadang kalau misalnya iblis tuh kalau aku kadang gini, didorong terus melo lah, gitu kayak gitu. Wah, kalau udah kayak gitu gawat. Dan waktu itu ya ini yang dulu ya. Sekarang udah enggak kayak gitu kok. Yang dulu aku sampai ngurung diri itu 3 hari. Enggak keluar kamar cuman ke toilet. Makan pun dibeliin temen. Bisa kayak gitu. Itu sampai adikku pun yang di Indo telepon temanku. Cece, tolong ya, cekin Ceceku dong, udah makan belum dia? Terus nanti telepon lagi, Cece, tolong cekin dong Ceceku udah makan belum? Sampai aku tuh merasa aku ini hopeless gitu. Dan aku merasa Tuhan kamu tuh jahat. Sampai mengeluarkan statement itu, Tuhan kamu tuh jahat. Kenapa sih? Kok rasanya sakit hatiku ini loh belum mbok beresi. Kamu nambah sakit hati lagi, kayak gitu. Dan waktu itu Tuhan diam. Singkat cerita, akhirnya aku pulang ke Indo. Pulang dengan semua rasa ketakutan, rasa kekecewaan, kayak gitu. Dan I'm glad to be back here. Karena di sini aku ditempa balik, kayak gitu. Waktu awal-awal balik, mungkin beberapa penari yang notice mungkin ya, aku tuh melo banget, kayak gitu. Gampang nangis, tertekan dikit nangis, kayak gitu. Dan aku merasa kayak, duh kenapa sih? Kok rasanya bebannya tuh di aku gitu. Dan waktu awal-awal aku balik pelayanan Agi itu sambil aku jalanin S2 di sini. Awal-awal S2 di sini berat karena beda sama S1 sebelumnya. Terus ketambahan pelayanan juga kok rasanya lagi puncak-puncaknya kayak gitu. Jadi tuh merasa kayak, aduh Tuhan aku gak punya waktu Tuhan, kayak gitu. Bahkan aku sampai gilanya itu aku berani tanya sama Tuhan gini, Tuhan aku berhenti pelayanan ya. Aku gak punya waktu. Dan di situ aku masih belum sadar bahwa cinta mula-mulaku ke Tuhan itu dingin.
Padahal dulu aku sampai memohon ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, aku pengen pelayanan nari Tuhan, tolong Tuhan, apapun wes Tuhan, one last chance, saya kayak bilang, kesempatan terakhir pun tak lakoni Tuhan, saya kayak gitu. Dulu sampai minta kayak gitu, sekarang Tuhan, aku nggak pelayanan ya. Dan saat aku di sana itu masih belum sadar gitu. Dan aku overwhelmed dengan semua yang terjadi di hidupku. Waktu itu latihan penari hari Rabu, dan kok tiba-tiba pemimpin kamu itu memonitor latihan gitu. Jadi dilihat, terus dia bilang gerakannya ganti. Wah, itu rasanya tambah kayak beban kayak gitu. Dan aku pulang itu nangis di belakang sana, duduk sama koorku gitu, dibilang nggak apa-apa gitu. Dan tiba-tiba ketua kami datang ke aku, cuman megang kepala doang, blek gitu. Sudah, jangan melo, pasti bisa. Kalimatnya cuma itu, sudah, jangan melo, pasti bisa. Tapi kadang aku bersyukur kalau udah dikenalkan Tuhan dari kecil sama papa mama itu adalah detik itu aku gak ada perasaan marah, aku gak ada perasaan kecewa, tapi aku merasa kayak bangun gitu loh. Secara tidak sadar itu aku kayak bangun kayak gitu. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian gak salah, kita tuh dites nari satu persatu. Wah, itu rasanya kayak di sidang udah. Dan waktu dites itu pesan Tuhan cuma satu, kemana cintamu akan Tuhan? Dulu saat kamu nari itu kamu nari dengan cinta. Dan itu saat aku diomong kayak gitu tuh flashback balik gitu loh. Gimana aku dulu tuh memohon ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, aku pengen bisa nari lagi. Sebelumnya aku tuh les balet, habis itu berhenti karena cedera. Dan saat cedera itu kayak orang hopeless kayak orang kena cancer bahkan. Aku merasa kayak dunia aku terambil kayak gitu. Dan pas itu aku sampai Tuhan, oke, kalau ini caramu balikno aku, mengembalikan aku ke hadapanmu, aku cuma minta satu kesempatan. Itu dulu aku sampai kayak gitu. Walaupun 1 kali kesempatan aku gak akan ngecewain kamu. Aku gak akan nari buat dunia, aku gak akan nari buat tepuk tangan manusia, aku cuma nari buat hadiratmu. Aku cuma begging doa itu bertahun-tahun kayak gitu. Dan saat aku dapat, tiba-tiba di detik-detik akhir aku, Tuhan, aku gak pelayanan ya. Justru saat itu tuh, aku bersyukurnya di tes nari itu, aku kayak dipukul, kayak keras mek Tuhan. Kamu udah lupa diri ya, kayak gitu. Dulu kamu minta itu sampai gimana kamu nangis kayak gitu. Gimana latihanmu, gimana kamu awal-awal kamu melani nari walaupun nahan sakit kayak gitu. Dan sekarang kamu kayak mau lepas gitu Wah, di situ tuh benar-benar iya ya. Kayak di flashback gitu. Makanya kalau kita udah punya cinta yang udah dingin itu, kita nggak bisa pakai siapapun, bahkan hamba Tuhan terkenal pun, kalau Tuhan sendiri nggak nolong kita dan kita nggak mau berubah, kita nggak mau kayak balik lagi, percuma gitu. Aku mau ajak kita nyanyi, tapi sebelum itu aku dengar lagu ini tuh sangat memberkati gitu. Apalagi buat aku yang saat itu lagi dingin-dinginnya dan masih struggle kayak sampai sekarang masih lumayan struggle. Tapi ya puji Tuhannya lebih oke lah kayak gitu. Tapi saat aku dengar lagu ini tuh benar gitu loh. Kayak kita tuh nggak bisa berharap ke siapapun. Manusia tuh bahkan mengecewakan kita. Manusia tuh nggak bisa ngerti kita.
Manusia itu nggak bisa. Suatu saat orang terdekat kita pun pasti meninggalkan kita. Tapi kita cuma punya Tuhan gitu loh, yang bisa menemani kita, yang bisa istilahnya setia sampai akhir dalam hidup kita tuh cuma Tuhan. Bahkan saat kita nggak bisa ngomong, kita cuma bisa nangis, Tuhan itu tahu gitu loh hati kita tuh kenapa. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di hidup kita itu apa gitu. Tapi seringkali kita kalau ada masalah, kita larinya ke siapa? Ke orang. Ntar kalau nggak ada jawaban dari teman-teman, udah buta, mungkin ada yang bahkan lari ke hiburan yang lain, ke diskotik, ke alkohol. Dan padahal Tuhan itu cuman, aku di sini loh nak, apa sih kamu nggak mau dateng gitu ke aku? Padahal Tuhan itu wis kayak kita berdiri gini aja, mungkin Tuhan di sebelah kita gitu. Tapi karena kita dingin, kita tuh nggak bisa ngerasain Tuhan gitu. Padahal kayak Tuhan itu mau nolongin, tapi kita tetap punya free will gitu loh. Apakah kita mau datang ke Tuhan, atau kita mau jalan dengan konsep kita sendiri? Apakah kita mau mendekat lagi balik ke Tuhan, nyerah, Tuhan, aku nyerah, tolong aku Tuhan, aku tuh orang gak bisa apa-apa, istilahnya gitu. Atau kita sok-sokan bisa, dan di akhir kita belum tentu nyampe yang Tuhan mau gitu. Ayo mari, di saat ini Tuhan cuma minta kita kembali, balik lagi. Apapun tantangannya, apapun yang mungkin Kak susah Kak, sakit hatiku tuh wis dalem Kak, kayak gitu. Aku sudah 5 tahun Kak berusaha memaafkan tapi gak bisa. Aku bertahun-tahun Kak, rasanya aku disakiti terus, tidak ada kata maaf dari orang yang nyakiti aku. Kita nggak bisa untuk hidup terus kayak gitu. Saat kamu merasa kamu nggak punya siapa-siapa, Tuhan itu bisa kasih sukacita itu ke kamu. Tuhan bisa sembuhkan kamu. Karena kamu bergantung sama siapa? Bergantung sama orang, bergantung sama waktu. Luka itu akan terus ada gitu. Karena kita pada dasarnya manusia itu tidak bisa melupakan. Dan yang Tuhan mau adalah, ayo, nyerah yuk. Nyerahnya dalam arti kata apa? Nyerah ke Tuhan. Berserah ke Tuhan. Sodorin semuanya ke Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Masalahku ini ya apa jalan keluar ya? Karena cuma Tuhan yang tahu jalannya. Dan cuma Tuhan yang bisa tuntun kita untuk jalan, untuk melewati masalah kita, sampai kita itu dibawa keluar lebih dari pemenang. Kalau kalian masih bingung tuh, gimana Kak cara nyampeinnya? Doa, sampein ke Tuhan. Walaupun kadang doa kita cuma sederhana. Kadang mungkin dalam doa kita cuma nangis gitu. Gak bisa sakit-sakitnya tuh sampai gak bisa ngomong gitu. Kenapa? Gak masalah. Karena Tuhan itu ngerti. Bahkan bahasa air mata pun Tuhan ngerti. Ayo mari di saat ini aku mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Tuhan, biar Tuhan di detik ini Tuhan, Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan kami Tuhan, mau Tuhan menyampaikan Tuhan, apapun Tuhan beban kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau sendiri yang ubahkan Tuhan, Kau sendiri yang jamah Tuhan.
Engkau yang nyatakan Tuhan pribadimu sebagai Tuhan Allah Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu ada dan berjalan bersama dengan kami Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari di detik ini kita sama-sama ambil saat tenang. Sampaikan ke Tuhan apapun masalahmu, apapun luka yang kamu hadapi. Mungkin itu membuat kamu udah dingin, udah gak lagi bergairah, udah gak lagi cinta sama Tuhan secara gak langsung gitu. Di detik ini Tuhan cuman mau, ayo nak, sampaikan nak. Aku bisa ubahkan itu nak. Aku ada untuk meluk kamu nak.